Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang ditulari penyakit oleh suami. Akibat hubungan gelap suami bersama wanita malam, istri sah bongkar semuanya dan menuntut ke keluarga suami. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Fitri. Selama 6 tahun menikah dengan Rian, aku selalu percaya bahwa rumah tangga kami dibangun di atas kejujuran. Kami memang bukan pasangan yang hidup bergelimang harta. Namun, setiap hari kami berusaha saling menguatkan. Bagiku, kesederhanaan bukanlah masalah. Selama suami dan istri masih saling menghargai, semuanya akan terasa cukup. Setiap pagi, aku selalu bangun lebih dulu. Aku menyiapkan sarapan sederhana, menyeduh teh hangat, menggoreng telur, lalu membungkus bekal makan siang untuk Rian. Sebelum berangkat bekerja, ia hampir selalu mengusap kepalaku sambil tersenyum. Jaga kesehatan, ya, Fitri, ucapnya. Aku hanya mengangguk sambil membalas senyuman itu. Saat itu, aku benar-benar percaya bahwa senyum tersebut adalah tanda kasih sayang yang tulus. Hari-hari kami berjalan seperti biasa. Rian bekerja hingga malam. Aku mengurus rumah, menerima pesanan kue dari tetangga, lalu menunggu kepulangannya. Meski lelah, aku selalu merasa bahagia ketika mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Namun, semua mulai berubah perlahan. Rian semakin sering pulang larut malam. Awalnya, ia beralasan ada pekerjaan tambahan. Kadang ia mengatakan sedang membantu rekan kerja. Di lain waktu, ia mengaku harus menghadiri pertemuan mendadak. Aku mencoba mempercayainya. Setiap kali muncul rasa curiga, aku segera menepisnya. Aku tidak ingin menjadi istri yang mudah berprasangka. Kasihan Rian. Mungkin memang pekerjaannya sedang banyak, pikirku. Beberapa minggu kemudian, perubahan lain mulai terlihat. Rian menjadi lebih pendiam. Saat makan malam, ia lebih sering menatap layar ponselnya daripada berbicara denganku. Ketika aku bertanya tentang pekerjaannya, jawabannya selalu singkat. Lumayan sibuk. Hari ini melelahkan. Nanti saja ceritanya. Kalimat-kalimat itu terus berulang. Rumah yang dulu dipenuhi tawa perlahan berubah menjadi sunyi. Aku berusaha mencairkan suasana. Aku mengajaknya makan di luar. Aku membuat makanan favoritnya. Aku bahkan mengusulkan agar kami mengambil cuti bersama. Namun, setiap usahaku selalu berakhir dengan alasan bahwa ia sedang tidak memiliki waktu. Semakin lama, aku mulai merasa ada jarak yang tidak bisa kujelaskan. Suatu malam, Rian pulang hampir tengah malam. Ia terlihat sangat lelah. Tanpa banyak bicara, ia langsung menuju kamar mandi. Saat hendak mengambil handuk bersih untuknya, aku melihat kemeja yang baru saja dilepaskannya tergeletak di kursi. Aku berniat memasukkannya ke mesin cuci. Namun, ketika mengangkat kemeja itu, aku mencium aroma parfum yang sangat asing. Harumnya bukan aroma yang biasa kupakai. Wangi itu begitu menyengat. Aku terdiam. Perlahan, jantungku mulai berdegup lebih cepat. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin parfum rekan kerjanya. Mungkin tidak sengaja. Aku mengulang alasan itu berkali-kali agar pikiranku tenang. Tetapi, saat memasukkan kemeja ke keranjang cucian, sesuatu kembali menarik perhatianku. Di bagian kerah terdapat noda tipis berwarna kemerahan. Aku memperhatikannya cukup lama. Aku tidak langsung menyimpulkan apapun. Aku hanya merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ketika Rian keluar dari kamar mandi, aku mencoba bertanya dengan nada yang sangat tenang. "Mas, hari ini lembur lagi?" "Iya." "Capek?" "Iya." "Di kantor ramai?" "Cukup." Jawabannya singkat, tanpa menatap wajahku, tanpa senyum, tanpa penjelasan. Malam itu, aku sulit memejamkan mata. Rian sudah tertidur di sampingku, sedangkan aku masih menatap langit-langit kamar. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah,
Aku merasakan ketakutan yang sulit dijelaskan. Bukan karena aku telah menemukan bukti, melainkan karena aku mulai kehilangan rasa yakin terhadap orang yang paling kupercaya. Beberapa hari kemudian, tubuhku mulai terasa kurang nyaman. Awalnya aku mengira hanya kelelahan akibat terlalu banyak menerima pesanan kue. Namun, rasa tidak nyaman itu tidak kunjung hilang. Atas saran seorang teman, aku memutuskan untuk memeriksakan kondisi kesehatanku ke dokter agar mengetahui penyebabnya secara pasti. Aku datang seorang diri. Rian mengatakan sedang sibuk bekerja. Aku tidak memaksanya ikut. Bagiku, pemeriksaan itu hanyalah langkah untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Aku duduk di ruang tunggu sambil menggenggam nomor antrean. Ruangan itu terasa sangat tenang. Namun, entah mengapa, hatiku justru dipenuhi kegelisahan. Beberapa saat kemudian, namaku dipanggil. Aku memasuki ruang pemeriksaan. Dokter menyambutku dengan ramah, lalu mulai melakukan konsultasi dan pemeriksaan sesuai prosedur. Setelah selesai, beliau berkata dengan suara tenang, "Bu Fitri, untuk memastikan penyebab keluhan yang Ibu rasakan, ada beberapa pemeriksaan lanjutan yang perlu dilakukan. Setelah hasilnya keluar, kita akan membahasnya bersama." Aku mengangguk pelan. Aku mencoba tetap tenang. Namun, ada firasat yang membuat dadaku terasa semakin sesak. Aku tidak tahu bahwa hasil pemeriksaan itulah yang akan menjadi awal terbongkarnya sebuah rahasia besar. Rahasia yang selama ini disembunyikan Rian, dan yang kelak mengguncang bukan hanya rumah tanggaku, tetapi juga seluruh keluarganya. Tanganku terasa dingin ketika kembali memasuki ruang praktik dokter. Sejak pagi, hatiku dipenuhi berbagai pertanyaan. Aku berharap semua keluhan yang kurasakan hanyalah akibat kelelahan. Aku masih mencoba meyakinkan diriku bahwa tidak ada sesuatu yang serius. Dokter mempersilahkanku duduk. Beliau membuka berkas hasil pemeriksaan dengan wajah tenang. Sesaat kemudian, beliau menatapku penuh empati. "Bu Fitri, dari hasil pemeriksaan awal, terdapat temuan yang mengarah pada infeksi HIV. Namun, untuk memastikan diagnosis, masih diperlukan pemeriksaan konfirmasi. Saya juga menyarankan agar pasangan Ibu ikut menjalani pemeriksaan." Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatap dokter tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Jantungku berdetak semakin cepat. Air mata mulai memenuhi pelupuk mataku. "Dok, apa Bapak tidak salah melihat hasilnya?" tanyaku dengan suara bergetar. Dokter menggeleng pelan. "Karena hasil seperti ini harus dipastikan dengan pemeriksaan lanjutan, saya tidak ingin Ibu langsung mengambil kesimpulan. Yang paling penting sekarang adalah mengikuti pemeriksaan berikutnya dan mengajak suami Ibu untuk diperiksa juga." Aku mengangguk perlahan. Namun, pikiranku sudah dipenuhi begitu banyak pertanyaan. Selama ini aku hanya menjalani kehidupan seperti biasa. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang berisiko. Yang ada di benakku hanyalah satu nama, Rian. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus memegang map berisi hasil pemeriksaan. Beberapa kali aku berhenti di pinggir jalan karena tangisku tidak bisa lagi kutahan. Aku bukan hanya takut, aku bingung. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanyalah kesalahan. Namun, firasat buruk yang selama ini menggangguku kembali muncul. Malam harinya, Rian pulang lebih awal. Seperti biasa, ia meletakkan tas kerjanya di ruang tamu. "Ada makan malam?" tanyanya singkat. Aku tidak langsung menjawab. Aku mengambil map dari atas meja. Tanganku masih gemetar. "Mas, aku tadi ke dokter." Rian menghentikan langkahnya. "Terus?" "Aku menjalani pemeriksaan." Ia hanya mengangguk. Kemudian aku meletakkan hasil pemeriksaan di hadapannya. Rian membaca beberapa lembar kertas itu. Perlahan, wajahnya berubah tegang. Ia menutup map itu kembali. Ruangan mendadak sunyi. Aku menatap lurus ke arahnya. "Mas, dokter menyarankan kita sama-sama menjalani pemeriksaan lanjutan." Rian menghela napas. "Mungkin hasilnya keliru." Aku juga berharap begitu. Aku menarik napas panjang. "Lalu, apakah Mas bersedia ikut diperiksa?" Rian tidak langsung menjawab.
Beberapa detik berlalu. Aku sedang sibuk. Jawaban itu membuat dadaku semakin sesak. Sibuk? Iya. Mas, ini soal kesehatan kita. Nanti saja. Aku mulai menahan air mata. Kenapa nanti? Kenapa bukan sekarang? Rian memalingkan wajah. Aku capek. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa Rian bukan sedang menghindari pembicaraan. Ia seperti sedang menghindari sesuatu yang jauh lebih besar. Aku memberanikan diri mengajukan pertanyaan yang sejak tadi memenuhi pikiranku. Mas, selama ini kita baik-baik saja. Rian tetap diam. Aku ingin jujur sama Mas. Aku bingung. Masih tidak ada jawaban. Kalau memang hasil ini nanti terbukti benar menurut Mas, kita harus mencari tahu penyebabnya bersama, kan? Rian menggenggam kedua tangannya. Aku tidak tahu. Jawaban itu terdengar sangat pelan. Aku kembali bertanya. Mas, apa ada sesuatu yang belum pernah Mas ceritakan kepadaku? Tidak. Yakin? Iya. Aku menatap matanya. Entah mengapa, kali ini aku tidak lagi menemukan ketenangan yang dulu selalu kulihat. Yang kulihat hanyalah kegelisahan. Dan itu membuat rasa curigaku semakin besar. Malam itu kami tidur dalam keheningan. Rian lebih banyak membelakangiku. Sedangkan aku sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Pikiranku terus mengulang setiap perubahan sikapnya selama beberapa bulan terakhir. Pulang larut malam. Telepon yang selalu disembunyikan. Jawaban yang semakin singkat. Parfum asing di bajunya. Semua potongan kejadian itu kini terasa saling berkaitan. Keesokan harinya, saat Rian mandi, sebuah pesan singkat muncul di layar ponselnya yang tergeletak di atas meja. Layar hanya menampilkan sebagian isi pesan. Kapan kita bertemu lagi? Aku. Nama pengirimnya hanya tertulis. Agnes. Pesan itu menghilang sebelum sempat kubaca seluruhnya. Aku tidak membuka ponsel itu. Aku sadar bahwa jika ingin mengetahui kebenaran, aku membutuhkan bukti, bukan sekadar dugaan. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk tidak lagi hanya menunggu penjelasan dari Rian. Jika suamiku terus memilih diam, maka aku akan mencari kebenaran dengan caraku sendiri. Aku belum tahu siapa sebenarnya Agnes. Aku juga belum tahu hubungan apa yang dimilikinya dengan Rian. Namun, satu hal mulai terasa jelas. Rahasia yang selama ini disembunyikan Rian perlahan mulai terbuka, dan aku bertekad untuk menemukan jawabannya, apapun kenyataan yang akan kuhadapi. 3 hari setelah Fitri menerima hasil pemeriksaan awal, suasana di rumah mereka semakin dingin. Rian tidak lagi banyak berbicara. Ia berangkat bekerja lebih pagi dari biasanya dan hampir setiap malam pulang ketika Fitri sudah berada di dalam kamar. Tidak ada lagi percakapan hangat yang dulu selalu mengisi ruang makan. Yang tersisa hanyalah keheningan yang terasa semakin menyesakkan. Di sisi lain, Rian menyimpan kegelisahan yang tidak sanggup ia ceritakan kepada siapapun. Sore itu, ia menghubungi seseorang melalui telepon. Aku ingin bertemu. Sekarang juga, ucapnya dengan nada tegas. Beberapa jam kemudian, Rian tiba di sebuah kafe yang berada di sudut kota. Tempat itu cukup sepi. Hanya beberapa pengunjung yang duduk menikmati minuman mereka. Tak lama kemudian, seorang perempuan datang menghampiri. Perempuan itu adalah Agnes. Agnes menarik kursi di depan Rian, lalu mencoba tersenyum. Sudah lama menunggu? Tanyanya pelan. Namun, Rian sama sekali tidak membalas senyum itu. Wajahnya terlihat tegang. Tatapannya penuh kemarahan yang selama ini ia tahan. Ada sesuatu yang harus kamu jelaskan, kata Rian. Agnes mulai merasa suasana berbeda. Ada apa? Rian mengeluarkan beberapa lembar hasil pemeriksaan yang ia bawa di dalam map. Aku baru menjalani pemeriksaan kesehatan. Agnes menatap berkas itu tanpa menyentuhnya. Aku juga baru tahu kalau Fitri sedang menjalani pemeriksaan lanjutan. Lanjut Rian. Ruangan di antara mereka mendadak terasa sunyi. Rian menarik napas panjang. Kenapa selama ini kamu tidak pernah jujur tentang masa lalumu? Agnes terdiam. Pertanyaan itu membuat wajahnya berubah pucat.
Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Jawab pertanyaanku. Beberapa detik berlalu sebelum Agnes akhirnya berbicara. Dulu, sebelum mengenalmu, hidupku memang berantakan. Rian tetap memandangnya tanpa berkedip. Aku pernah membuat banyak keputusan yang salah. Aku menyesalinya. Kenapa semua itu tidak pernah kamu ceritakan? Aku takut. Takut kehilangan aku. Agnes menundukkan kepala. Aku takut masa laluku membuat semua orang menjauh. Rian mengepalkan tangannya. Yang membuatku marah bukan hanya masa lalumu. Agnes perlahan mengangkat wajahnya. Kalau memang ada sesuatu yang berkaitan dengan kesehatanmu, kenapa kamu tidak pernah mengajakku memeriksakan diri bersama? Air mata mulai membasahi pipi Agnes. Aku benar-benar minta maaf. Rian menggeleng pelan. Dokter sudah menjelaskan bahwa tidak seorang pun boleh menyimpulkan dari mana asal suatu penyakit, atau siapa yang menularkannya hanya berdasarkan dugaan. Semua harus berdasarkan pemeriksaan medis yang lengkap. Agnes mengangguk pelan. Aku tahu. Kalau sejak awal kamu jujur mengenai riwayat hidupmu dan kita sama-sama memeriksakan kesehatan, mungkin keadaan tidak akan serumit ini. Tangis Agnes semakin pecah. Aku salah karena menyembunyikan banyak hal. Rian berdiri dari kursinya. Aku juga bersalah. Kalimat itu keluar sangat pelan. Aku tidak bisa terus menyalahkan orang lain. Akulah yang memilih mengkhianati istriku. Tanpa menunggu jawaban, Rian meninggalkan kafe. Agnes hanya mampu memandang punggungnya yang perlahan menghilang di balik pintu. 1 minggu berlalu. Selama itu pula, Fitri tidak lagi menunggu penjelasan dari suaminya. Ia mulai menyusun setiap potongan peristiwa yang selama ini terasa janggal. Suatu sore, ketika Rian sedang mandi setelah pulang bekerja, sebuah notifikasi kembali muncul di ponselnya. Kali ini, layar belum terkunci. Fitri tidak langsung membuka isi percakapan. Namun, nama yang muncul kembali membuat jantungnya berdegup semakin cepat. Agnes. Dengan tangan yang gemetar, Fitri melihat percakapan yang masih tersimpan. Di sana terdapat banyak pesan. Beberapa di antaranya berisi rencana pertemuan. Ada pula percakapan yang menunjukkan kedekatan mereka selama berbulan-bulan. Semakin lama membaca, napas Fitri terasa semakin berat. Ia kemudian membuka galeri yang tersinkronisasi dengan aplikasi pesan. Matanya membelalak. Beberapa foto memperlihatkan Rian dan Agnes berada di tempat yang sama dalam berbagai kesempatan. Mereka tampak sangat akrab. Bahkan, tanggal pada foto-foto itu menunjukkan bahwa sebagian diambil ketika Fitri mengira Rian sedang lembur. Belum selesai rasa kecewanya, Fitri menemukan riwayat transfer dengan nominal yang tidak sedikit. Transfer itu dilakukan berkali-kali kepada rekening atas nama Agnes. Seluruh bukti tersebut ia simpan dengan hati-hati. Ia mengambil tangkapan layar, mencatat tanggal, lalu mengirim salinannya ke alamat surel pribadinya agar tidak mudah dihapus. Fitri sadar bahwa emosi saja tidak cukup. Jika suatu saat ia harus memperjuangkan hak-haknya, ia membutuhkan bukti yang jelas. Malam itu, setelah Rian keluar dari kamar mandi, Fitri sudah menunggunya di ruang tamu. Map berwarna coklat tergeletak di atas meja. Rian langsung menyadari ekspresi istrinya berbeda. "Ada apa?" tanyanya. Fitri membuka map tersebut. Satu persatu, ia meletakkan salinan pesan, foto, dan bukti transfer di hadapan Rian. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Rian tidak lagi mampu mengangkat kepalanya. "Mas." Suara Fitri terdengar pelan. "Masih mau bilang kalau semua ini tidak terjadi?" Rian menutup matanya beberapa saat. Lalu, dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Aku tidak bisa mengingkarinya lagi." Air mata Fitri jatuh tanpa bisa ditahan. "Bertahun-tahun aku percaya kepadamu." Rian hanya terdiam. "Aku tidak pernah menyangka orang yang paling kupercaya justru menyimpan kehidupan lain di belakangku." Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Yang terdengar hanya isak tangis Fitri memenuhi ruang tamu. Beberapa menit kemudian, Fitri menghapus air matanya. Tatapannya berubah tegas.
Aku akan memperjuangkan hakku sebagai istri. Rian perlahan mengangkat wajah. Aku akan mengumpulkan semua bukti yang diperlukan. Aku akan menemui keluargamu agar mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, aku akan berkonsultasi dengan penasihat hukum mengenai langkah yang dapat kutempuh sesuai hukum yang berlaku. Mendengar kalimat itu, wajah Rian semakin pucat. Ia sadar, rahasia yang selama ini disembunyikan akhirnya telah terbongkar. Namun, Rian belum mengetahui bahwa Fitri ternyata telah mengatur pertemuan dengan seluruh anggota keluarganya pada akhir pekan mendatang. Dan pertemuan itulah yang akan menjadi awal dari babak baru yang jauh lebih mengguncang bagi seluruh keluarga. 2 hari berlalu sejak pengakuan Rian. Rumah yang dahulu terasa hangat kini dipenuhi keheningan. Fitri tidak lagi menangis seperti malam sebelumnya. Air matanya seolah telah habis. Yang tersisa hanyalah tekad untuk memperjuangkan harga dirinya sebagai seorang istri. Selama 2 hari itu, Fitri menyusun seluruh dokumen yang dimilikinya dengan sangat rapi. Ia mencetak salinan percakapan yang menunjukkan kedekatan Rian dan Agnes. Foto-foto yang memperlihatkan keduanya berada di tempat yang sama juga ia kumpulkan berdasarkan tanggal. Riwayat transfer yang pernah dikirim Rian kepada Agnes pun ia susun secara berurutan. Semua itu dimasukkan ke dalam sebuah map berwarna hitam. Fitri memahami satu hal. Apabila persoalan ini ingin diselesaikan dengan baik, ia tidak boleh bertindak hanya berdasarkan emosi. Ia harus berbicara menggunakan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Rian mulai menyadari bahwa kebohongan yang selama ini ia bangun telah runtuh sedikit demi sedikit. Beberapa kali ia mencoba mengajak Fitri berbicara. "Fitri, kita bisa menyelesaikan ini berdua." Namun, Fitri hanya menjawab dengan tenang. "Kesempatan untuk jujur sudah lama ada, Mas. Yang terlambat bukan penjelasanmu, tetapi kejujuranmu." Kalimat itu membuat Rian tidak mampu berkata apa-apa lagi. Hari Sabtu akhirnya tiba. Sejak pagi, Fitri telah bersiap meninggalkan rumah. Ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru tua. Wajahnya memang terlihat lelah, tetapi sorot matanya menunjukkan keberanian yang berbeda. Rian mengetahui tujuan istrinya hari itu. "Aku ikut," ucapnya pelan. Fitri menggeleng. "Tidak. Aku harus menjelaskan kepada keluargaku. Nanti, setelah aku menyampaikan semuanya." Rian tidak memaksa. Ia hanya berdiri di teras rumah, memandangi mobil yang membawa Fitri pergi menuju rumah orang tuanya. Sepanjang perjalanan, Fitri terus memegang map berisi bukti. Tangannya masih terasa dingin, bukan karena takut, melainkan karena ia sadar, setelah hari itu, hubungan keluarganya dengan keluarga Rian mungkin tidak akan pernah sama lagi. Rumah orang tua Rian tampak ramai. Ayah dan ibu Rian sudah berada di ruang tamu. Kakak perempuan Rian beserta suaminya juga datang memenuhi undangan yang sebelumnya disampaikan Fitri. Mereka mengira Fitri ingin membahas persoalan rumah tangga yang masih bisa diselesaikan melalui musyawarah keluarga. Begitu Fitri memasuki rumah, ibu Rian langsung menyambutnya. "Fitri, bagaimana kabarmu, Nak?" Fitri mencium tangan mertuanya dengan sopan. "Baik, Bu." Meski bibirnya menjawab demikian, wajahnya jelas memperlihatkan beban yang berat. Mereka kemudian duduk bersama. Beberapa menit pertama hanya diisi percakapan ringan. Hingga akhirnya ayah Rian membuka pembicaraan. "Fitri, sebenarnya ada apa? Kamu meminta kami berkumpul. Apa yang sedang terjadi?" Fitri menarik napas panjang. Ia meletakkan map di atas meja. "Saya datang ke sini bukan untuk mempermalukan siapapun. Semua orang mulai memperhatikan. Saya datang karena merasa keluarga berhak mengetahui kenyataan yang selama ini saya hadapi." Suasana mendadak menjadi sangat hening. Fitri membuka map tersebut. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas. "Sebelum saya berbicara lebih jauh, saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak ingin menyampaikan sesuatu tanpa bukti." Ia menyerahkan salinan percakapan kepada ayah dan ibu Rian. Perlahan, mereka mulai membacanya. Wajah keduanya berubah sedikit demi sedikit. Kakak Rian ikut melihat isi dokumen tersebut. Beberapa foto kemudian diletakkan di atas meja.
Ruangan menjadi semakin sunyi. Ibu Rian terlihat menutup mulutnya. "Ini, Rian?" tanyanya lirih. Fitri mengangguk. "Iya, Bu." Tak lama kemudian, riwayat transfer juga diperlihatkan. Semakin banyak bukti yang terlihat, semakin berat pula suasana di dalam ruangan. Ayah Rian meletakkan kertas itu kembali. Beliau memejamkan mata beberapa saat. "Apakah Rian sudah mengakui semuanya?" "Sudah." Jawaban Fitri terdengar singkat. Dia mengakui bahwa dirinya telah menjalin hubungan di belakang saya. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada seorang pun yang mencoba membela Rian. Ibu Rian mulai menangis. "Selama ini kami tidak pernah tahu." Fitri mengangguk pelan. "Itulah alasan saya datang ke sini. Saya tidak ingin keluarga mengetahui semuanya dari orang lain." Ayah Rian menatap Fitri dengan penuh penyesalan. "Sebagai orang tua, kami meminta maaf." Fitri menundukkan kepala. "Saya menghargai permintaan maaf Bapak dan Ibu. Tetapi persoalan ini bukan lagi sekadar soal perasaan saya." Beliau mengangguk perlahan. "Saya mengerti." Fitri melanjutkan. "Beberapa hari terakhir saya juga berkonsultasi dengan pihak yang memahami persoalan hukum keluarga. Saya ingin mengetahui hak-hak saya sebagai istri dan langkah apa saja yang dapat ditempuh sesuai ketentuan hukum." Semua orang kembali terdiam. Tidak ada nada ancaman dalam suara Fitri. Yang terdengar hanyalah ketegasan seorang perempuan yang ingin memperjuangkan keadilan bagi dirinya sendiri. Ayah Rian menghela napas panjang. "Kalau begitu, kami akan meminta Rian datang ke sini hari ini juga." Beliau segera mengambil telepon genggamnya. Beberapa kali panggilan dilakukan. Namun, tidak ada jawaban. Sekitar 15 menit kemudian, Rian akhirnya mengirim pesan singkat. "Aku sedang di luar. Nanti aku datang." Ayah Rian menunjukkan pesan tersebut kepada Fitri. Fitri hanya mengangguk. "Aku akan menunggu." Waktu terus berjalan. 1 jam berlalu. 2 jam berlalu. Rian tak kunjung datang. Kegelisahan mulai terlihat di wajah seluruh anggota keluarga. Hingga tiba-tiba, telepon milik kakak Rian berdering. Ia melihat nama penelepon yang muncul di layar. Wajahnya langsung berubah tegang. "Ini, Agnes." Semua orang saling berpandangan. Dengan tangan gemetar, kakak Rian mengangkat panggilan itu menggunakan pengeras suara. Belum sempat seorang pun berbicara, terdengar suara Agnes dari seberang telepon. "Tolong, apakah Rian ada bersama keluarga? Aku harus bertemu dengannya sekarang juga. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus dia ketahui." Mendengar kalimat itu, seluruh isi ruangan kembali diliputi keheningan. Fitri menatap layar telepon tanpa berkedip. Ia tidak mengetahui kabar apa yang hendak disampaikan Agnes. Namun, firasatnya mengatakan bahwa persoalan ini ternyata belum mencapai puncaknya. Justru, sebuah kenyataan lain sedang menunggu untuk terungkap. Suara dari sambungan telepon itu masih terngiang di ruang tamu. Semua orang saling berpandangan. Tidak seorang pun mengetahui alasan Agnes meminta bertemu dengan Rian secara mendesak. Ayah Rian mengambil alih telepon dengan sikap tenang. "Ini ayahnya Rian. Kalau memang ada hal yang penting, datanglah ke rumah. Kita bicarakan baik-baik." Di seberang sana terdengar keheningan beberapa detik. "Baik, saya akan datang," jawab Agnes dengan suara lirih sebelum sambungan terputus. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Masing-masing larut dalam pikirannya sendiri. Fitri duduk dengan kedua tangan saling menggenggam. Ia tidak lagi ingin menebak-nebak apa yang akan terjadi. Baginya, setiap fakta harus didengar langsung dari orang yang mengalaminya. Sekitar 40 menit kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Semua mata langsung mengarah ke jendela. Rian turun lebih dulu. Wajahnya tampak pucat. Langkahnya berat seolah setiap pijakan menjadi beban yang harus ia tanggung. Beberapa detik setelah itu, Agnes juga turun dari kendaraan yang sama. Melihat keduanya datang bersamaan, suasana di dalam rumah berubah semakin tegang. Rian memasuki ruang tamu tanpa berani menatap wajah siapapun.
Sementara Agnes berdiri beberapa langkah di belakangnya. Ayah Rian mempersilakan mereka duduk. "Terima kasih kalian datang." Tidak ada jawaban. Keheningan terasa begitu panjang hingga suara jarum jam di dinding terdengar jelas. Ayah Rian akhirnya membuka pembicaraan. "Fitri sudah menjelaskan apa yang ia ketahui. Sekarang, ayah ingin mendengar langsung dari kalian." Rian menundukkan kepala. Tangannya saling menggenggam erat. Beberapa kali ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Ayah, ibu saya mengaku bersalah." Kalimat itu membuat Ibu Rian kembali menitikkan air mata. "Saya telah mengkhianati kepercayaan Fitri." Rian berhenti sejenak. "Saya menjalin hubungan dengan Agnes selama beberapa bulan. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Tidak ada lagi alasan yang dibuat-buat. Semua pengakuan keluar dari mulutnya sendiri." Ayah Rian memejamkan mata beberapa saat. "Kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan?" Rian mengangguk perlahan. "Saya sadar. Kamu bukan hanya menyakiti istrimu." Suara ayahnya terdengar berat. "Kamu juga menghancurkan kepercayaan keluarga." Rian kembali menundukkan kepala. Ia menerima semua ucapan itu tanpa berusaha membela diri. Beberapa saat kemudian, ayah Rian mengalihkan pandangannya kepada Agnes. "Kalau begitu, sekarang giliran kamu." Agnes terlihat sangat gugup. Tangannya bergetar saat memegang gelas minum di depannya. "Saya minta maaf." Air matanya mulai jatuh. "Saya tahu permintaan maaf saya mungkin tidak akan mengubah apapun." Fitri tetap diam. Tatapannya tertuju kepada Agnes tanpa sedikit pun memotong pembicaraan. "Saya mengenal Rian ketika keadaan hidup saya sedang sulit." Agnes mengusap air matanya. "Awalnya saya tidak tahu kalau beliau sudah menikah." Ia berhenti sejenak. "Ketika akhirnya saya mengetahui kenyataannya, saya tetap melanjutkan hubungan itu." Kalimat tersebut membuat kakak Rian menggeleng pelan. "Berarti kamu sadar sejak saat itu?" Agnes menunduk. "Iya. Tapi saya tetap memilih keputusan yang salah." Suasana kembali dipenuhi penyesalan. Fitri memperhatikan setiap kata yang diucapkan Agnes. Ia tidak ingin terbawa emosi. Ia ingin mengetahui seluruh kebenaran. Agnes melanjutkan pengakuannya. "Saya juga tidak jujur mengenai banyak hal dalam hidup saya." Ruangan menjadi semakin tenang. "Saya pernah menjalani kehidupan yang penuh keputusan buruk." Suaranya terdengar bergetar. "Saya malu menceritakan semuanya." Ia menatap ke arah Rian. "Karena takut ditinggalkan." Ayah Rian menghela napas panjang. Ketidakjujuran itulah yang akhirnya membuat persoalan ini menjadi jauh lebih besar. Agnes mengangguk pelan. "Saya mengerti." Tidak lama kemudian, Fitri akhirnya angkat bicara. Suaranya tetap tenang. "Saya datang ke sini bukan untuk mempermalukan siapapun. Semua mata tertuju kepadanya. Saya hanya ingin seluruh keluarga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi." Fitri membuka map yang telah dibawanya. Ia mengeluarkan beberapa dokumen. "Semua bukti ini sudah saya simpan dengan baik." Ayah Rian memperhatikan isi map tersebut. Fitri melanjutkan. "Dalam beberapa hari terakhir, saya juga sudah berkonsultasi dengan penasihat hukum." Rian langsung mengangkat wajah. Fitri menatapnya dengan tenang. "Saya ingin memahami hak-hak saya sebagai istri." Ia berbicara tanpa meninggikan suara. "Tidak ada keputusan yang saya ambil karena kemarahan sesaat. Saya ingin setiap langkah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku." Ucapan itu membuat seluruh keluarga memahami bahwa Fitri telah memikirkan semuanya dengan matang. Ibu Rian berjalan mendekati Fitri. Beliau menggenggam tangan menantunya. "Nak, apa masih ada kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga ini?" Fitri terdiam cukup lama. Air matanya perlahan mengalir. "Saya belum bisa menjawab pertanyaan itu, Bu." Jawaban tersebut terdengar jujur. Ia memang belum mampu mengambil keputusan besar saat emosinya masih begitu terluka. Yang ia inginkan sekarang hanyalah kejelasan dan tanggung jawab. Pertemuan hari itu berakhir menjelang malam. Tidak ada teriakan. Tidak ada pertengkaran. Namun,
Suasana yang penuh penyesalan terasa jauh lebih menyakitkan dibandingkan kemarahan. Sebelum meninggalkan rumah, ayah Rian menghampiri Fitri. Kalau nanti proses hukum memang menjadi pilihanmu, kami tidak akan menghalangi. Kami hanya berharap semua diselesaikan dengan cara yang baik dan sesuai ketentuan. Fitri menganggukkan kepala. Terima kasih, Pak. Ia menghormati sikap keluarga Rian yang bersedia mendengarkan tanpa menutup-nutupi kesalahan putra mereka. Namun, saat Fitri hendak memasuki mobil, telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenalnya. Isi pesannya sangat singkat. Kalau ingin tahu seluruh kenyataan tentang hubungan Rian dan Agnes, datanglah besok pagi ke alamat yang saya kirimkan. Saya memiliki sesuatu yang belum pernah diketahui siapapun. Di bawah pesan itu terlampir sebuah alamat dan beberapa foto kecil yang belum sempat dibuka. Fitri menatap layar ponselnya cukup lama. Perasaannya kembali dipenuhi tanda tanya. Ia mengira semua fakta penting telah terbuka di hadapan keluarga Rian. Namun, pesan misterius itu seolah memberi isyarat bahwa masih ada bagian dari kisah ini yang belum pernah diungkapkan. Dan mungkin bagian itulah yang akan mengubah seluruh arah perjuangan Fitri berikutnya. Pagi itu, langit masih diselimuti awan tipis ketika Fitri memarkir kendaraannya di depan sebuah kedai kopi yang berada tidak jauh dari pusat kota. Tempat itu bukan lokasi yang ramai. Beberapa pengunjung tampak duduk menikmati sarapan, sementara alunan musik pelan terdengar dari dalam ruangan. Fitri kembali memeriksa pesan yang diterimanya semalam. Alamat yang tertera memang mengarah ke tempat itu. Ia menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Matanya menyapu setiap sudut ruangan hingga akhirnya seorang perempuan mengangkat tangan, memberi isyarat agar Fitri mendekat. Perempuan itu tampak berusia sekitar 30 tahun. Wajahnya terlihat lelah, tetapi sorot matanya menunjukkan kesungguhan. Bu Fitri, sapanya pelan. Iya. Silakan duduk. Fitri menarik kursi di hadapan perempuan tersebut. Saya minta maaf karena menghubungi ibu secara tiba-tiba. Tidak apa-apa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nita. Fitri mengangguk sopan. Apa yang ingin Anda bicarakan? Nita membuka tas yang dibawanya. Dari dalam tas itu, ia mengeluarkan sebuah map tipis dan meletakkannya di atas meja. Saya mengenal Agnes. Fitri tetap tenang. Ia tidak langsung menyentuh map tersebut. Dari mana Anda mengenalnya? Kami pernah bekerja di tempat yang sama beberapa tahun lalu. Nita berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Saya tidak datang untuk menjatuhkan siapapun. Lalu, saya hanya merasa ibu berhak mengetahui beberapa hal yang selama ini tidak pernah diceritakan kepada ibu. Fitri mulai membuka map itu perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa salinan percakapan, foto kebersamaan Rian dan Agnes di beberapa lokasi, serta bukti bahwa hubungan mereka telah berlangsung lebih lama daripada yang diakui Rian kepada keluarga. Fitri membaca setiap lembar dengan saksama. Semakin banyak halaman yang dibuka, semakin berat napasnya. Semua ini dari mana? Saya menyimpannya karena dulu Agnes pernah meminta pendapat kepada saya. Maksudnya? Beberapa kali Agnes bercerita bahwa ia menjalin hubungan dengan seorang pria yang sudah beristri. Fitri menundukkan pandangan. Ia berusaha tetap mengendalikan emosinya. Saya pernah menyuruhnya mengakhiri hubungan itu. Nita menghela napas panjang. Tapi nasihat saya tidak didengarkan. Suasana di antara mereka menjadi hening. Setelah beberapa saat, Fitri bertanya lagi, "Kenapa baru sekarang Anda menghubungi saya?" Nita menjawab dengan jujur, "Karena saya baru mengetahui bahwa persoalan ini sudah sampai kepada keluarga." Ia menatap Fitri dengan penuh penyesalan. "Saya tidak ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Namun, saya juga tidak ingin terus menyimpan informasi yang mungkin bisa membantu ibu memperoleh kejelasan." Fitri menutup map tersebut. "Terima kasih karena sudah datang." Nita mengangguk. "Ada satu hal lagi." Fitri kembali memperhatikannya. "Kalau ibu ingin memperjuangkan hak-hak ibu, lakukan semuanya melalui jalur yang benar. Itu memang rencana saya. Jangan mengambil keputusan karena amarah."
Fitri tersenyum tipis. Saya sudah terlalu lelah untuk marah. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun, di baliknya tersimpan luka yang sangat dalam. Setelah pertemuan itu selesai, Fitri tidak langsung pulang. Ia menuju kantor seorang penasihat hukum yang sebelumnya telah ia hubungi. Selama hampir 1 jam, Fitri menjelaskan seluruh kronologi yang diketahuinya. Ia juga memperlihatkan dokumen yang telah dikumpulkan, termasuk bukti baru yang diterimanya dari Nita. Penasihat hukum memeriksa semuanya dengan teliti. Dokumen-dokumen ini cukup membantu untuk menjelaskan adanya dugaan perselingkuhan. Fitri mendengarkan dengan saksama. Namun, setiap proses hukum harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Karena itu, semua bukti perlu dipastikan keasliannya dan digunakan sesuai prosedur. Fitri mengangguk. Saya mengerti. Selain itu, mengenai persoalan kesehatan, jangan pernah menyimpulkan sendiri penyebab atau asal suatu penyakit. Biarkan hal tersebut menjadi ranah tenaga medis. Saya memahami itu. Penasihat hukum kemudian menjelaskan beberapa pilihan yang dapat dipertimbangkan Fitri terkait hak-haknya sebagai istri, termasuk langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila ia memutuskan untuk mengakhiri pernikahan atau meminta pertanggungjawaban dalam lingkup hukum perdata sesuai peraturan yang berlaku. Fitri mencatat seluruh penjelasan tersebut dengan teliti. Ia ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil nanti didasarkan pada pertimbangan yang matang. Sementara itu, di tempat lain, Rian duduk sendirian di dalam mobilnya. Sudah beberapa hari ia tidak mampu berkonsentrasi bekerja. Pengakuannya di hadapan keluarga terus terbayang di pikirannya. Telepon genggamnya berdering. Nama Agnes muncul di layar. Rian sempat ragu sebelum akhirnya mengangkat panggilan itu. Ada apa? Suara Agnes terdengar pelan. Aku hanya ingin memastikan keadaanmu. Aku baik. Kamu terdengar tidak seperti biasanya. Rian mengembuskan napas panjang. Semuanya sudah diketahui keluargaku. Agnes terdiam. Aku benar-benar minta maaf. Permintaan maafmu tidak akan menghapus apa yang sudah terjadi. Beberapa detik kemudian, Rian melanjutkan. Aku juga tidak bisa terus menyalahkanmu. Aku sama-sama membuat keputusan yang salah. Suara Agnes mulai bergetar. Aku sadar. Yang paling menyesakan sekarang adalah memikirkan Fitri. Rian memejamkan mata. Dia tidak pantas menerima semua ini. Panggilan itu berakhir tanpa kesimpulan. Masing-masing larut dalam penyesalan yang datang terlambat. Menjelang sore, Fitri akhirnya kembali ke rumah. Ia meletakkan seluruh map di atas meja kerja kecil yang berada di sudut ruang tamu. Satu persatu dokumen diperiksa kembali. Ia menuliskan urutan kejadian berdasarkan tanggal. Ia juga menyusun daftar orang-orang yang mungkin perlu dimintai keterangan apabila proses hukum benar-benar berjalan. Saat sedang merapikan berkas, terdengar suara bel rumah berbunyi. Fitri membuka pintu. Di depan rumah telah berdiri seorang pria parubaya dengan pakaian rapi. Ia memperkenalkan diri secara sopan. Selamat sore, Bu Fitri. Sore. Saya Arif. Fitri memperhatikan wajah pria itu. Saya datang bukan sebagai anggota keluarga Rian. Lalu, saya adalah mantan atasan Rian. Fitri tampak terkejut. Pria itu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tas yang dibawanya. Saya merasa ada beberapa hal yang sebaiknya ibu ketahui sebelum mengambil keputusan akhir. Fitri menerima amplop tersebut dengan hati-hati. Belum sempat ia membukanya, Arif kembali berkata, isi amplop itu mungkin akan menjawab pertanyaan yang selama ini belum terjawab. Fitri memandang amplop itu beberapa saat. Ia belum mengetahui apa yang ada di dalamnya. Namun, firasatnya mengatakan bahwa dokumen tersebut dapat membuka sisi lain dari kehidupan Rian yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Fitri mempersilakan Arif masuk ke ruang tamu. Setelah menyuguhkan segelas air putih, ia duduk berhadapan dengan pria parubaya itu. Amplop coklat masih berada di atas meja, belum sempat dibuka. Fitri sengaja menunggu hingga Arif menjelaskan maksud kedatangannya. Terima kasih sudah bersedia menerima saya, Bu Fitri, ujar Arif dengan nada sopan.
Saya ingin mendengar langsung dari Bapak. Apa yang membuat Bapak datang ke sini? Arif menghela napas pelan. Saya sudah mengenal Rian cukup lama. Hampir 8 tahun kami bekerja di perusahaan yang sama. Fitri menyimak tanpa memotong. Selama bertahun-tahun, saya mengenalnya sebagai karyawan yang rajin. Karena itu, ketika beberapa rekan mulai membicarakan perubahan sikapnya, saya sempat tidak percaya. Perubahan seperti apa? Tanya Fitri. Awalnya hanya hal-hal kecil. Arif melipat kedua tangannya. Rian mulai sering meminta izin keluar kantor di luar jam kerja. Kadang ia mengatakan ada urusan dengan klien. Kadang alasannya berbeda. Namun, frekuensinya semakin sering. Fitri mengangguk pelan. Apakah perusahaan mengetahui semuanya? Sebagian. Arif mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari amplop. Ini adalah salinan izin keluar kantor yang masih tersimpan dalam arsip administrasi. Dokumen ini tidak membuktikan adanya perselingkuhan. Namun, tanggal dan waktunya mungkin bisa membantu ibu menyusun kronologi. Fitri menerima dokumen tersebut. Ia memperhatikan setiap tanggal dengan saksama. Beberapa di antaranya bertepatan dengan hari-hari ketika Rian mengatakan sedang lembur. Jantung Fitri kembali berdegup lebih cepat. Ia mulai menyusun potongan-potongan peristiwa di dalam pikirannya. Arif melanjutkan penjelasannya. Saya juga pernah menegur Rian. Bapak menegurnya? Iya. Karena saya melihat pekerjaannya mulai terganggu. Fitri menatap Arif. Waktu itu, apa Rian menjelaskan sesuatu? Arif menggeleng. Dia hanya meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki semuanya. Lalu, beberapa minggu keadaan memang membaik. Tetapi setelah itu, dia kembali sering menghilang pada jam-jam tertentu. Fitri menundukkan kepala. Kini ia semakin memahami bahwa kebohongan Rian tidak hanya terjadi di rumah. Setelah Arif berpamitan, Fitri segera menyusun dokumen baru itu bersama berkas yang telah ia kumpulkan sebelumnya. Ia membuat catatan kecil di samping setiap bukti. Tanggal, keterangan. Semuanya ditulis dengan rapi. Ia ingin memastikan tidak ada informasi yang tercampur dengan dugaan. Saat sedang bekerja, telepon genggamnya berdering. Nomor yang muncul adalah nomor Ibu Rian. Fitri mengangkat panggilan tersebut. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Fitri. Suara ibu mertuanya terdengar lemah. Ibu hanya ingin menanyakan keadaanmu. Alhamdulillah, saya baik. Bagaimana pemeriksaan kesehatanmu? Fitri menarik napas perlahan. Saya masih mengikuti semua tahapan pemeriksaan yang dianjurkan dokter. Bagus. Ibu Rian terdiam beberapa saat. Nak, ibu tahu permintaan maaf kami tidak akan menghapus rasa sakitmu. Fitri memejamkan mata sejenak. Saya mengerti, Bu. Ibu juga tidak akan membenarkan apa yang dilakukan Rian. Air mata Fitri mulai menggenang. Tapi ibu berharap, apapun keputusanmu nanti, lakukanlah dengan tenang. Saya akan berusaha. Kalau ada yang bisa kami bantu, jangan sungkan menghubungi kami. Percakapan itu berakhir dengan suasana yang penuh haru. Fitri bersyukur karena keluarga Rian tidak berusaha menutupi kesalahan putra mereka. Sikap itu sedikit meringankan beban yang selama ini ia rasakan. Di sisi lain kota, Rian duduk sendirian di taman yang berada tidak jauh dari kantornya. Ia memandangi anak-anak yang sedang bermain bersama orang tua mereka. Pemandangan sederhana itu justru membuat dadanya semakin sesak. Ia teringat masa-masa awal menikah dengan Fitri. Mereka pernah merencanakan banyak hal. Membeli rumah yang lebih besar, membuka usaha bersama, membangun keluarga yang harmonis. Kini semua impian itu terasa sangat jauh. Rian mengeluarkan telepon genggamnya. Beberapa kali ia mencoba mengetik pesan kepada Fitri. Namun, setiap kalimat yang ditulis selalu dihapus kembali. Ia merasa tidak ada kata-kata yang cukup untuk memperbaiki kerusakan yang telah ia sebabkan. Sementara itu, Agnes menjalani hari-harinya dengan perasaan yang tidak kalah berat. Ia memutuskan datang ke sebuah layanan konseling untuk mendapatkan pendampingan.
Di sana, ia menceritakan penyesalan yang terus menghantuinya. Saya membuat keputusan yang salah. Petugas konseling mendengarkan tanpa menghakimi. Yang bisa dilakukan sekarang adalah bertanggung jawab atas pilihan yang pernah diambil dan tidak mengulanginya. Agnes mengangguk pelan. Saya ingin memperbaiki hidup saya. Perubahan memang membutuhkan waktu. Perkataan itu terus terngiang di benak Agnes saat ia meninggalkan tempat tersebut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa harus benar-benar menghadapi masa lalunya, bukan lagi berusaha menyembunyikannya. Menjelang malam, Fitri menerima surat elektronik dari penasihat hukumnya. Isinya berupa daftar dokumen tambahan yang perlu dipersiapkan apabila ia ingin melanjutkan proses hukum terkait hak-haknya sebagai istri. Fitri membaca seluruh penjelasan itu dengan teliti. Ia mulai melengkapi berkas sesuai petunjuk. Saat sedang memindai dokumen menggunakan telepon genggamnya, ia menyadari ada satu nama yang berulang kali muncul dalam bukti transfer milik Rian. Nama itu bukan Agnes, melainkan seseorang bernama Doni. Fitri mengernyitkan dahi. Ia membuka kembali seluruh riwayat transaksi. Nama Doni muncul beberapa kali dengan nominal yang berbeda-beda. Jumlahnya memang tidak sebesar transfer kepada Agnes. Namun, waktunya hampir selalu berdekatan. Siapa Doni? Gumam Fitri pelan. Nama itu belum pernah disebut Rian. Keluarga Rian juga tidak pernah membicarakannya. Rasa penasaran kembali muncul. Keesokan paginya, Fitri menghubungi Arif untuk menanyakan apakah ia mengenal nama tersebut. Arif terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab. Kalau yang ibu maksud Doni itu, saya memang mengenalnya. Fitri langsung duduk tegak. Bapak tahu siapa dia? Tahu. Apakah dia ada hubungannya dengan Rian? Arif menarik napas panjang. Ada. Jawaban singkat itu membuat jantung Fitri kembali berdegup kencang. Kalau ibu ingin mengetahui perannya secara utuh, saya rasa lebih baik kita bertemu langsung. Fitri menatap layar telepon beberapa saat. Ia merasa setiap jawaban yang berhasil ditemukan justru membuka pertanyaan baru. Dan kini, sebuah nama yang sama sekali asing kembali muncul di tengah persoalan rumah tangganya. Tanpa ia sadari, sosok Doni mungkin menjadi orang yang mengetahui bagian paling penting dari seluruh kisah yang selama ini masih tersembunyi. Keesokan harinya, Fitri kembali bertemu dengan Arif di kantor tempat Rian dahulu bekerja. Arif telah menyiapkan beberapa dokumen yang sebelumnya sempat ia sebutkan melalui telepon. Di hadapan Fitri, ia membuka sebuah map berisi catatan administrasi perusahaan. Bu Fitri, saya ingin meluruskan satu hal. Fitri mengangguk pelan. Tentang Doni. Iya. Arif menarik napas panjang. Doni bukan bagian dari hubungan pribadi Rian dengan Agnes. Ia hanya rekan kerja yang beberapa kali diminta Rian membantu menutupi keberadaannya ketika Rian tidak berada di kantor. Fitri terdiam. Apakah Doni mengetahui alasan sebenarnya? Pada awalnya tidak. Namun, belakangan ia mulai menyadari bahwa alasan-alasan yang diberikan Rian tidak sesuai dengan kenyataan. Arif kemudian menyerahkan sebuah surat pernyataan. Ini dibuat secara sukarela. Doni bersedia memberikan keterangan apabila suatu saat dibutuhkan dalam proses hukum. Fitri membaca isi surat itu dengan saksama. Ia mengembalikannya sambil berkata pelan. Terima kasih. Setidaknya sekarang semuanya menjadi lebih jelas. Beberapa hari kemudian, Fitri kembali menjalani pemeriksaan lanjutan sesuai jadwal yang telah ditentukan dokter. Rian akhirnya memenuhi anjuran tenaga medis untuk ikut menjalani pemeriksaan secara terpisah. Dokter menjelaskan hasil pemeriksaan mereka dengan bahasa yang tenang dan mudah dipahami. Setiap orang berhak mendapatkan penanganan medis tanpa stigma. Mengenai bagaimana suatu infeksi terjadi atau kapan tepatnya didapatkan, hal tersebut tidak dapat disimpulkan hanya dari dugaan atau pengakuan. Yang paling penting sekarang adalah menjalani pengobatan, mengikuti kontrol secara teratur, dan mematuhi seluruh anjuran medis. Fitri mendengarkan setiap penjelasan itu dengan penuh perhatian. Ia menyadari bahwa mencari kambing hitam tidak akan mengubah kenyataan. Yang bisa ia lakukan hanyalah menjaga kesehatannya dan melangkah ke depan. Rian duduk beberapa kursi darinya.
Untuk pertama kalinya sejak semua rahasia terbongkar, ia benar-benar memahami besarnya akibat dari keputusan yang pernah ia ambil. Beberapa minggu berselang, keluarga besar Rian kembali berkumpul. Kali ini suasananya jauh lebih tenang. Ayah Rian berdiri lebih dulu. "Fitri, sebagai orang tua, kami sekali lagi meminta maaf." Beliau menundukkan kepala. "Kami tidak dapat membenarkan perbuatan Rian. Apapun keputusanmu, kami akan menghormatinya." Ibu Rian menghampiri Fitri sambil menggenggam kedua tangannya. "Kamu akan selalu kami anggap keluarga." Air mata Fitri kembali menetes. Ucapan itu sedikit mengobati luka yang selama ini ia pendam. Ia tahu, kesalahan Rian bukanlah kesalahan seluruh keluarganya. Mereka justru menunjukkan sikap bertanggung jawab dan tidak pernah menutup-nutupi kenyataan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Fitri didampingi penasihat hukumnya mengajukan langkah hukum yang sesuai untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai istri. Ia juga mengajukan gugatan cerai melalui jalur yang berlaku. Semua proses dilakukan secara tertib, tanpa kemarahan, tanpa tindakan yang melanggar hukum. Bagi Fitri, keadilan tidak harus diperjuangkan dengan kebencian. Keadilan harus ditempuh melalui cara yang benar. Rian menerima seluruh proses itu. Ia tidak lagi mengajukan bantahan. Di hadapan majelis yang menangani perkaranya, ia mengakui bahwa pengkhianatan yang dilakukannya telah menghancurkan kepercayaan istrinya. Ia juga menyatakan kesediaannya memenuhi kewajiban yang ditetapkan sesuai putusan dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, Agnes memilih menjalani kehidupan yang baru. Ia mengikuti pendampingan psikologis dan konseling secara rutin. Ia juga mulai bekerja di sebuah usaha kecil milik kerabatnya. Dalam salah satu sesi konseling, Agnes berkata, "Saya tidak bisa mengubah masa lalu." Petugas konseling mengangguk. "Tetapi Anda bisa menentukan seperti apa masa depan Anda." Kalimat itu menjadi pegangan Agnes untuk memperbaiki hidupnya sedikit demi sedikit. Ia memahami bahwa penyesalan harus diwujudkan melalui perubahan, bukan sekadar kata-kata. 6 bulan kemudian, Fitri berdiri di teras rumah kontrakan kecil yang kini ditempatinya seorang diri. Di sudut ruang tamu terdapat oven dan rak berisi kue-kue buatannya. Usaha yang dulu hanya menerima sedikit pesanan kini berkembang cukup pesat. Ia tersenyum ketika seorang pelanggan datang mengambil pesanannya. "Terima kasih, Bu Fitri. Kuenya enak sekali." "Terima kasih kembali. Semoga suka." Setelah pelanggan itu pergi, Fitri memandangi langit sore yang cerah. Ia teringat perjalanan hidup yang begitu berat. Pengkhianatan, air mata, rasa kecewa. Semua pernah menghancurkan hatinya. Namun, ia belajar bahwa seseorang tidak bisa memilih ujian yang datang. Yang bisa dipilih adalah bagaimana cara bangkit setelahnya. Telepon genggamnya berbunyi. Pesan dari Ibu Rian muncul di layar. "Semoga kamu selalu sehat dan bahagia. Nak, Ibu mendoakan yang terbaik untukmu." Fitri membalas dengan singkat. "Terima kasih, Bu. Semoga Bapak dan Ibu juga selalu sehat." Tidak ada lagi kebencian di dalam hatinya. Yang tersisa hanyalah pelajaran berharga. Bahwa kepercayaan adalah pondasi sebuah rumah tangga. Sekali dihancurkan, sangat sulit untuk membangunnya kembali. Fitri menatap matahari yang perlahan tenggelam. Ia tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum itu lahir bukan karena berharap seseorang akan berubah, melainkan karena ia berhasil menemukan kembali dirinya sendiri. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini. Dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.